Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan pada hari ini untuk membaca firman, mendengarkannya, dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami senantiasa melakukannya. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, berkatilah supaya boleh penuh dengan hikmat di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 1 September 2025, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka kalau mau menyayangi, kalau mau disayangi, dicintai, terlebih dulu sebuah pengenalan itu mesti dibangun. Coba kita ingat-ingat kembali, kalau ada amang-inang di sini yang menonton video ini yang sudah menikah, coba bayangkan dulu wajah pasangannya. Waktu sebelum kenal, gimana perasaannya? Setelah kenal, gimana perasaannya? Dan bahkan setelah sekian lama menjadi pasangan, bagaimana perasaannya? Saya yakin semakin lama kita mengenal, maka kita juga akan semakin menjiwai, mengetahui seperti apa orang yang kita kenal ini. Kita tahu apa kelebihannya, kita tahu apa kekurangannya, bahkan kita juga tahu apa yang dia mau tanpa mesti dulu dia ucapkan. Saya punya pengalaman hubungan saya dengan ayah saya. Saya tahu kapan dia minum kopi, misalnya jam 1 siang. Jadi tanpa dia mengucapkan apapun, kalau saya sudah lihat jam 1 siang, maka saya akan siapkan kopinya. Nah, itulah tandanya mengenal. Nah, pertanyaannya Mang Inang, sekarang kita ini kenal Tuhan gak? Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu gak apa mau Tuhan dalam hidup kita? Coba kita cek. Apa pengenalanmu tentang Tuhan? Kalau ditanya Tuhan ingin apa melalui hidupmu, kita tahu bahwa Tuhan telah menurunkan 10 hukum Taurat. Kita tahu bahwa Yesus mengatakan firman Tuhan intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada 2 hukum inilah tergantung semua perintah nabi-nabi. Pertanyaannya, kalau kita pakai ini menjadi tolak ukur, sudahkah kita melakukannya? Kalau kita katakan, kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, maka itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita balik pertanyaannya, apakah Tuhan mengenalmu? Ya, jawabannya adalah Tuhan mengenalmu, sangat-sangat mengenalmu. Yesus katakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini adalah sebuah metafora hubungan gembala dengan domba. Pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah sebagai gembala. Gembala punya kewajiban untuk memastikan setiap domba yang dia bawa
cukup minumnya, cukup makannya, dan selalu merasa aman. Dia dituntun. Jadi ketika gembala berjalan di depan, dia pastikan dombanya tidak akan tersesat. Dia tunjukkan jalan yang akan dijalani oleh domba-dombanya. Begitu juga ketika gembala berdiri di belakang, dia menjaga supaya tidak ada satupun yang berjalan ke arah yang lain. Jadi Tuhan juga seperti itu. Dia ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia ada juga di samping kita membentengi kita. Itulah sebabnya Injil Yohanes mengatakan Tuhan mengenal kamu, sebab Tuhan adalah gembala dan kamu adalah domba-dombanya. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan mengenal kita, apalagi yang kita takutkan, apalagi kita cemaskan. Kita takut mungkin akan pergumulan hidup, kita takut mungkin akan kesehatan kita, kita takut mungkin akan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, dan lain-lain. Firman ini mau menyampaikan bahwasanya Tuhan mengenal engkau dan Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu. Kalau Tuhan sudah mengenal, Tuhan juga tahu bagaimana ini semua mesti diatasi. Oleh sebab itu jangan takut, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biarkanlah Dia menjadi gembala yang menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu telah menyapa kami Tuhan, di mana Engkau ingatkan kami bahwa Engkaulah gembala kami dan kami ini adalah domba-domba-Mu. Tuhan, kami mau mengikut langkah kaki-Mu. Pakailah kami Tuhan senantiasa untuk menjadi penyataan firman, supaya melalui kehidupan kami kasih setia Tuhan betul-betul nyata disaksikan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami, yang mengenal kami, yang berinteraksi dengan kami. Kalau kami selama ini masih punya kelemahan Tuhan, kami masih melalaikan firman Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, kuatkan kami supaya senantiasa kami selalu mengingat bahwa panggilan hidup kami adalah panggilan untuk menyatakan firman Tuhan. Jadilah gembala bagi kami, tuntun kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.